Selanjutnya 392, dan ini hadis kedua dalam bab kita, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ahabba Allah Ta'ala al-'abd, nada Jibril, inna Allah Ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu, fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi fi ahli as-sama', inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, fayuhibbuhu ahlu as-sama', thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. D-nya besar kata ganti Allah. Allah memanggil Jibril, pemimpin para malaikat. Malaikat yang paling mulia Jibril AS dipanggil oleh Allah SWT. Lalu dikatakan kepada dia, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, hambanya yang di dunia ini. Maka cintailah dia. Diperintahkan oleh Allah Jibril untuk cinta kepada orang ini. Maka Jibril mencintainya, kemudian mengumumkan kepada penduduk langit semuanya, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian diletakkanlah untuknya kecintaan di bumi. Orang-orang pun akan mencintainya di bumi ini. Orang suka dengan dia. Itu berarti tanda-tanda cintanya Allah dan cintanya penduduk langit. Kalau Anda mengatakan, tapi kan ada orang yang kita lihat soleh, solehah, tapi masih ada orang yang benci dari dunia. Iya, yang benci dia memang orang-orang yang musuhnya Allah. Gak mungkin orang beriman membenci dia. Kan gitu. Kita lihat Nabi Muhammad SAW dicintai oleh para sahabatnya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim dicintai oleh orang-orang saleh semisal mereka. Mereka dibenci oleh orang kafir, iya. Dibenci oleh orang munafik, iya. Mereka orang benci Allah semuanya. Benci agama Allah. Membenci apa yang Allah perintahkan, berarti membenci Allah. Kita kan membenci syariatnya, membenci Nabi SAW sebagai utusannya, membenci Al-Quran, kitab yang Allah turunkan. Berarti membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang beriman tidak akan membencinya, akan menyukainya. Jadi tanda-tanda kalau ada orang, Masya Allah, disenangi di muka bumi ini, diterima apa yang dia sampaikan dan segala macam, itu tanda-tanda Allah mencintainya. Karena di penutupan hadis dikatakan begitu. Allah memanggil Jibril, suruh mencintainya, lalu Jibril diperintahkan untuk menyampaikan seluruh penduduk langit untuk mencintainya, maka seluruh mereka mencintai mereka, mencintainya, seluruh penghuni langit mencintainya, dan lalu ditanamkan kecintaan padanya dari penduduk bumi. Maksudnya adalah orang-orang beriman bersama dengan dia. Seperti yang tadi sudah saya katakan, orang-orang kafir mungkin atau orang munafik memang benci sama dia. Tapi kebenciannya dia tidak didasari apa-apa, karena tidak tahu saja, gitu kan. Digoda oleh syaitan. Maka ini hati-hati teman-teman sekalian. Bagi para istri, bagi para suami. Kalau suami Anda laki-laki soleh, jangan dibenci. Bisa saya dia wali Allah, kita tidak tahu. Perhatikan saya kehidupannya sehari-hari. Bagaimana kehidupan dia? Kalau kehidupan sehari-harinya, depan mata Anda dia sholat malam, dia baca Quran, dia menjaga zikir pagi petang, dia sibuk dengan majelis ilmu, dia sibuk mencari rezeki halal di luar sana. Performanya, penampilannya dijaga, pendapatannya dia jaga. Itu wali Allah, hati-hati. Jangan sakiti dia. Begitu juga seorang laki-laki. Kalau istrinya salihah, mu'minah, menutup aurat, tidak bergaul bebas, ya, bertauhid kepada Allah SWT, sibuk mengurus rumah anaknya, cintai dia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Anak pada orang tua pada anak, teman pada teman, bawahan sama atasan. Kapan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, hormati mereka. Muliakan mereka. Cintai mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha habba abdan da'a Jibril, faqala inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu, fayuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fi as-sama'i fayaqul, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya bila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Dan ini riwayat lain, riwayat Imam Muslim, tadi riwayat Bukhari yang sebelumnya. Tapi ini lebih lengkap rinciannya. Sesungguhnya bila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Lalu Allah berfirman, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia.
Jibril pun mencintainya. Ini luar biasa, dicintai oleh Jibril yang kita tidak pernah lihat. Memimpin para malaikat. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian dia Jibril mengumumkan kepada penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Miliaran malaikat di langit. Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya. Semuanya yang kita tidak tahu pun. Dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sana semua mencintainya. Ini luar biasa. Sampai ada istilah orang-orang, para ulama dulu. Ya, mungkin ada orang tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Kenal, dicintai oleh penghuni langit. Maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian diletakkan untuknya kecintaan di muka bumi sesama orang-orang beriman. Ya, sekali lagi. Dan apabila dia Allah membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril. Lalu dia Allah berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Wa na'udzubillah, jangan sampai dibenci oleh Allah. Kita dibenci oleh tetangga saya satu orang, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci oleh pasangan kita, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci oleh anak kita, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci oleh orang tua kita, sudah mengganggu hidup kita. Dibenci teman kita, sudah mengganggu hidup kita. Bagaimana dengan sang pencipta Allah membencinya? Lalu apa yang terjadi? Allah panggil Jibril. Lalu mengatakan, aku membenci fulan, maka bencilah dia. Wa na'udzubillah, jangan sampai. Semoga Allah selamatkan kita. Allah tidak cukup dengan membenci kita, na'udzubillah, membenci orang ini, tapi menyuruh Jibril membencinya. Lalu kemudian Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril mengumumkan pada penduduk langit, sungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Seluruh yang di langit membenci dia. Kemudian diletakkan untuknya kebencian di muka bumi. Ini peringatan yang sangat tegas. Anda tinggal pilih. Mau dicintai oleh Allah, maka seluruh penduduk langit dan bumi mencintai Anda. Atau memang Anda dibenci oleh Allah karena selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, tidak taubat, tidak kembali ke jalannya. Kemudian Allah pun membenci dan menanamkan semua kebencian di penduduk langit dan penduduk bumi. Cuma dua opsi. Baik atau buruk. Hadis terakhir dalam bab kita, hadis nomor 393 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, fakana yaqra'u li ashabi fi salatihim, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik, fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah SAW, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memimpin sariyah. Dan sariyah ini ada keterangan di bawah, 367, adalah satu kelompok pasukan disebut sariyah karena biasanya ia bergerak secara rahasia. Sir, sariyah ya, rahasia. Dan ini biasanya pasukan kecil. 3 orang sampai 100 orang biasanya. Ada sebagian yang menentukan seperti itu jumlahnya ya. Jadi kadang-kadang Nabi SAW sering mengutus sariyah-sariyah, pasukan-pasukan kecil rahasia, sebelum pasukan besar keluar. Kalau sariyah sudah berhasil mengalahkan musuh, cukup gak perlu mengirim pasukan besar gitu. Yang jelas Nabi SAW pernah mengutus satu sariyah, seorang jadi pemimpin di dalam salah satu sariyah, ya, pasukan kecil ini, tapi tidak sebutkan peperangannya kemana ya. Saat dia mengimami mereka dalam sholat, yang diutus jadi pemimpin oleh Nabi SAW ini, mengimami pasukannya atau prajuritnya dalam sholat, dia selalu membaca dan menutup bacaan Al-Qur'annya dengan Qul huwallahu ahad. Jadi misalnya subuh, rakaat pertama dia baca surah apa, rakaat kedua pasti Qul huwallahu ahad. Yang keras suara ya, karena makmumnya dengar. Salat maghrib, rakaat pertama surah apa, rakaat kedua pasti Qul huwallahu ahad. Isya, rakaat pertama surah apa, rakaat keduanya pasti Al-Ikhlas. Selalu Qul huwallahu ahad di rakaat keduanya. Maka tak kala mereka kembali pasukan, mereka pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama ini kita kalau sholat dipimpin oleh panglima perang belum pernah seperti ini. Ini orang pasti di rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Bukan surah lain, selalu dia tutup dengan itu. Maka kata Nabi SAW, tanya kepadanya, kenapa dia lakukan itu? Pada saat mereka menanyakan kepadanya, lalu panglima perang itu menjawab, karena surah Al-Ikhlas adalah sifat Ar-Rahman, sifat zat yang maha penyayang. Karena itu saya suka membacanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakan kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita ambil banyak pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, keutamaan surah Al-Ikhlas
ya, bagaimana orang yang mencintai surah ini, walaupun secara umum Al-Quran adalah kalamullah, tapi di sini disebutkan tentang keutamaan khusus Al-Ikhlas. Sahabat ini memilih Al-Ikhlas di setiap rakaat keduanya pada saat dia mengimami sholat. Pada saat ditanya kenapa dilakukan, dia mengatakan karena sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah SWT. 4 ayat yang mulia. Berapa banyak orang masuk Islam karena 4 ayat ini. Berapa banyak orang meraih pahala yang besar di sisi Allah SWT dan cintanya karena surah ini. Hampir orang mayoritas yang masuk Islam kalau kita tanya, umumnya disadarkan dengan Qul huwallahu ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ucapkan, ikrarkan kalau Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan. Tidak usah repot-repot cari Tuhan. Hanya Allah. Allahus Samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak berada, tidak diperanakkan. Tidak ada keturunannya. Karena kalau ada keturunannya siapa? Keturunan lanjutannya. Dan tidak diperanakkan. Tidak ada orang tuanya. Mana? Kalau ada orang tuanya siapa? Kakek, neneknya. Allah SWT. Tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak butuh pada siapapun. Orang kalau renungi benar-benar makna surah ini teman-teman luar biasa. Dan bolak-balik kita disuruh baca. Di 2 rakaat pertama Al-Fajr. Sunnahnya baca Al-Kafirun pertama, Al-Ikhlas yang kedua. Ya. Salat di belakang maqam Ibrahim. Sunnahnya juga begitu. Yang pertama Al-Kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian anjuran untuk baca Al-Ikhlas 3 kali selepas salat subuh, salat maghrib. Dan di sholat rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar, dan isya bacanya sekali-sekali. Di zikir pagi petang dianjurkan baca 3 kali, pagi 3 kali, sore. Bahkan kata Nabi SAW, ya, apakah seseorang di antara kalian tidak mengejar atau tidak memaksimalkan sepertiga Al-Quran, dapat pahala sepertiga Al-Quran? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa dapatkan sepertiga pahala Al-Quran, 10 juz Al-Quran? Kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Keutamanya terlalu besar, luar biasa gitu. Begitu juga dengan sholat witir, kita dianjurkan menutup dengan Al-Ikhlas. Sampai kata para ulama, kita disuruh tutup hidup kita dengan witir, dengan surah Al-Ikhlas, agar kita disadarkan dengan harus bertauhid kepada Allah dan menghapus semua Tuhan selain Allah SWT dan ketergantungan kecuali kepada Allah. Dan juga membuka dengan Sunnatul Fajr dengan Al-Ikhlas. Itu keutamaan yang luar biasa gitu. Dan dalam hadis ini disebutkan, karena sahabat ini suka dengan surah ini, Allah pun mencintainya. Itu luar biasa itu. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin perang, mereka menjadi imam. Ya, walaupun bacanya masih terbatas. Karena panglima perang pemimpin. Mereka mengimami sholat. Makanya Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam. Nabi SAW utus menjadi panglima perang. Di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ridwanullah alaihim. Tapi tetap Amr bin As yang jadi imam. Panglima perang. Gitu kan. Dan imam bebas memilih surah. Pelajaran yang lain juga bolehnya mengulangi surah. Gitu kan. Tetapi bukan di sholat yang sama. Jadi misalnya bukan rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama surah berbeda, rakaat kedua baru Al-Ikhlas misalnya. Atau rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, tidak masalah. Yang penting, kalau kita mau baca lagi Al-Ikhlas, misalnya di sholat duhur nanti. Di rakaat kedua itu rakaat pertamanya. Baru kemudian sholat asar lagi. Ya, bukan di satu sholat 2 kali diulangi surah tersebut. Maka itu juga bisa diambil pelajaran dari hadis ini. Allahu a'lam. Jadi ini insyaAllah bahasan kita teman-teman sekalian. Kemudian saya akan tambahkan bab 48 karena ini mirip sebenarnya dengan tadi. Bab ancaman menyakiti orang-orang saleh, kaum duafa dan orang-orang miskin. Ya. Karena saya lihat pendek bahasannya dan mirip dengan tadi, maka saya akan lanjutkan insyaAllah. Bab ke-48 ya. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh
mereka telah memikul kebohongan yang nyata dan dosa yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya main tuduh sembarangan pada orang-orang beriman. Sedangkan dia benar saja melakukannya, kalau kita belum tahu benar, ya, kepastian, cuma kita mendengar informasi saja, kita nggak boleh sembarangan menuduh. Apalagi kalau kita belum tabayun, belum memastikan. Ya. Maka harus hati-hati. Kita harus tanya. Makanya anak Imam Syafi'i rahimahullah pernah, waktu Imam Ahmad bertamu ke rumah ayahnya, jadi Imam Syafi'i sama anaknya didatangi oleh Imam Ahmad, bertamu. Lalu Imam Syafi'i berkata pada anaknya, ini orang yang datang, orang saleh, orang berilmu. Ambillah pelajaran dari dia, mumpung dia ada di sini. Lalu anak Imam Syafi'i pamit, malam itu nginap bersama Imam Ahmad. Selama bersama, dari makan malam sampai subuh, diperhatikanlah perbuatan Imam Ahmad. Ada 3 hal yang mengganjal bagi anak Imam Syafi'i. Yang pertama adalah, Imam Ahmad makan banyak. Dan dia selalu diajarkan oleh ayahnya untuk makan secukupnya. Yang kedua, Imam Ahmad tidak sholat malam. Sholat malam ini bagi para penuntut ilmu, bagi para ulama, ahli ibadah, sudah nggak dinegosiasi lagi. Nggak ada malam tanpa sholat tahajud, itu nggak mungkin. Gitu loh. Karena itu kebiasaan orang-orang saleh. Kemudian Imam Ahmad sholat subuh tanpa wudu. Selepas sholat subuh, anak Imam Syafi'i mengeluh kepada ayahnya, lalu Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad. Anak saya punya 3 pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi selama dia bersama kamu semalaman. Kata Imam Ahmad, silahkan. Yang pertama, katanya kamu makan banyak. Sementara aku selama ini ajarkan anakku untuk makan secukupnya. Yang kedua, kamu tidak sholat tahajud. Yang ketiga, kamu sholat subuh tanpa wudhu. Imam Ahmad tersenyum lalu menjawab, mengatakan, kalau yang pertama, saya makan lebih banyak dari biasanya. Karena saya sedang makan dari hasil keringat Anda yang saya yakin itu halal. Maka saya sedang memperkuat tubuh saya dengan makanan halal. Yang kedua, saya semalaman sedang duduk memikirkan faedah-faedah dari sebuah hadis. Dan saya tidak mau kehilangan kapan saya melakukan aktivitas yang lain, maka mungkin buyar konsentrasi saya. Dan menuntut ilmu lebih wajib daripada sholat tahajud yang sunnah. Kemudian, saya semalam suntuk tidak tidur. Wudhu saya masih terjaga dari sholat isya. Maka saya sholat subuh tanpa wudhu. Maka Imam Syafi'i balik ke anaknya mengatakan, bukankah saya sudah katakan orang ini orang yang berilmu. Jadi orang-orang ini teman-teman kadang-kadang melakukan perbuatan mungkin kita belum sampai ilmunya. Jadi jangan sembarangan menghakimi orang. Apalagi sampai menyakiti dia. Tadi sudah sempat saya singgung, hati-hati para istri, jangan sakiti suami yang mukmin. Hati-hati laki-laki, jangan sakiti istrinya yang mukminah. Ya, anak-anak, orang tua, sahabat, atasan, bawahan, tetangga. Selanjutnya beliau mengangkat surah Ad-Duha juga ayat 9 sampai ayat 10 yang berbunyi firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Artinya berbuat baik pada orang-orang susah. Mereka tidak akan mengemis kecuali mereka memang butuh. Kalau Anda pun di posisinya mungkin Anda akan lakukan yang sama, bahkan mungkin lebih daripada dia. Tugas kita pada saat ada orang minta, eksekusi. Bukan negosiasi sama syaitan. Eksekusi saja. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat, Allah balas. Kalau kita niatnya baik, sedekah, Allah akan balas. Ya. Kalau kita niatnya atau dia niatnya menipu, dia bohong, maka dia akan dihukum oleh Allah. Kata beliau, adapun hadis-hadis, maka banyak sekali diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang wali Allah dalam bab sebelumnya, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam bab bersikap lembut kepada anak yatim. Ya, ini bisa dilihat hadis nomor 265 kembali ke sebelumnya ya. Dan sabda Nabi SAW, ya Abu Bakar la in kunta abghadtahum laqad abghadtallah. Wahai Abu Bakar, bila kamu membuat mereka marah, maka kau telah membuat Tuhanmu marah. Hadis ini juga sudah disebutkan di nomor 266. Di sini kan ya, tambahannya, mengingatkan kembali. Ya, kasus Abu Bakar pernah saya ingatkan kembali, pernah Abu Bakar melewati Ashabus Suffah, kemudian
menyentuh kaki salah satu di antara mereka, dan sempat Abu Bakar marah dengan dia. Pada saat Nabi SAW tahu, Nabi SAW mengatakan, hai Abu Bakar, kalau kau buat mereka marah, karena mereka ini orang-orang yang tiap hari kerjanya nuntut ilmu, ibadah, azan, sholat, tidak pernah telat mereka ini. Hati-hati orang dekat sama Allah. Kau telah membuat Tuhanmu marah. Maka Abu Bakar segera kembali minta maaf pada orang tersebut. Padahal siapa Abu Bakar ini? Sahabat Nabi yang mulia. Gitu kan? Luar biasa gitu. Jadi hati-hati, jangan nyakitin orang. Dan jangan pernah merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Jangan merasa lebih alim, jangan merasa lebih ahli ibadah. Belum tentu mungkin orang itu lebih baik daripada kita. Jangan lihat dari penampilannya orang. Hadis di sini diangkat oleh beliau cuma satu yang berurut nomor 394 dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shalla salata subhi wa huwa fi dhimmatillahi fala yatlubanna Allahu min dhimmatihi bi syai'. Saya ulangi, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'. Fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Barang siapa yang melakukan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntutmu dengan sesuatu dari jaminannya. Karena barang siapa yang dituntut olehnya dengan sesuatu dari jaminannya, niscaya dia Allah mendapatkan, atau dia Allah mendapatkannya, kemudian Allah menelungkupkannya di atas wajahnya ke dalam neraka jahannam. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Hubungannya adalah hadis ini, jangan sampai teman-teman sekalian, kita bukan sedang bahas bab sholat subuh, tapi bab tentang kalau Allah menjamin keselamatan, kebahagiaan bagi orang yang sibuk membantu saudaranya, berbuat baik dengan orang lain, dan Allah menghardik orang-orang yang menyakiti orang-orang lain. Maka seakan-akan di sini dalam hadis ini Imam Nawawi ingin menitip pesan sabda Nabi SAW, kalau orang dalam jaminan Allah, maka Allah akan lindungi dia. Tapi kalau dia merusak itu dengan cara merusak hubungan dengan orang lain, tadi diantaranya menyakiti wali-wali Allah, menyakiti orang-orang susah, memberikan uang dengan melemparkan ke wajahnya, marah kalau orang itu datang minta lagi dan seterusnya, maka ini bisa membuat Allah murka kepada kita. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Jadi tugas kita teman-teman, kalau ada orang minta tolong, kita tinggal eksekusi dan bukan negosiasi sama syaitan, sebagaimana sudah sering kami ucapkan kata-kata ini. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke bab baru, bab 49, bab memberlakukan hukum terhadap manusia berdasarkan lahiriah, sedangkan rahasia batin terserah kepada Allah. Ini bab juga penting sekali. Bagaimana kita disuruh menghakimi apa yang kelihatan. Yang tidak kita tahu, tidak usah campurin.